Halo semuanya, kembali lagi di channel Tori, tontonan ringan. Kali ini saya akan mencoba bahas salah satu film melo komedi, drama romantis yang berjudul Winstruck tahun 2004. Film ini menceritakan tentang seorang polisi bernama Yo Kyung Jin yang diperankan oleh Jun Ji Hyun, yang pada suatu ketika salah menangkap seorang guru fisika bernama Go Myung Woo yang diperankan oleh Jang Hyuk yang ia kira seorang pencuri. Setelah kejadian itu, mereka jadi semakin dekat dan akrab. Gimana kelanjutannya? Yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Yo Kyung Jin atau Jun Ji Hyun merupakan seorang polwan yang mempunyai sifat sesi alias galak dan sangat suka mencampuri urusan orang lain. Ya gitu deh. Setiap ada orang yang menurutnya bertindak melanggar hukum di depan matanya, tanpa basa-basi pasti langsung disikat. Istilahnya bertindak dulu, mikir akibatnya mah belakangan. Suatu hari secara tidak sengaja Kyung Jin menangkap Go Myung Woo yang disangkanya sebagai seorang pencopet. Myung Woo yang berprofesi sebagai seorang guru di sebuah sekolah khusus wanita ini tentu saja membela diri dan bilang kalau Kyung Jin salah tangkap orang. Sayang, semua penjelasan Myung Woo dianggap angin lalu sampai sang pencopet ditemukan. Mau gak mau deh Myung Woo harus terus dekat dengan Kyung Jin. Sampai diborgol pula biar gak lepas. Gak lama kemudian pencopet asli pun tertangkap dan Kyung Jin melepaskan Myung Woo tanpa satu permintaan maaf darinya. Myung Woo gak terima dengan hal itu dan menurut Kyung Jin meminta maaf kepadanya tapi semua sia-sia karena Kyung Jin tidak akan meminta maaf kepadanya kecuali nama Myung Woo diganti jadi Mian Woo. Mian artinya maaf dalam bahasa Korea. Setelah kejadian itu Myung Woo pun bertekad untuk menghindar dari Kyung Jin. Apes, emang karena jodoh. Saat Myung Woo mendaftar menjadi petugas jaga keliling sukarela, ini harus berpartner dengan Kyung Jin karena cuman polwan itu satu-satunya yang tersisa. Terpaksa deh Myung Woo harus berdua lagi dengan Kyung Jin. Apalagi masalah pun timbul ketika Kyung Jin menegur segerombolan anak sekolah yang salah satunya merupakan putra dari ketua gangster yang berkuasa di wilayah tersebut. Gak terima anaknya dipukuli sama Kyung Jin. Emang sadis nih cewek. Sang ketua gangster pun mengancam Kyung Jin. Polwan itu tidak berkutik karena sang atasan menyuruhnya untuk sabar. Melihat hal itu, Myung Woo berinisiatif untuk menolong Kyung Jin dengan berpura-pura menjadi seorang penjahat kelas kakap yang terlibat dalam 3 kasus kejahatan. Pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan pura-puranya. Dengan akting yang meyakinkan, akhirnya Myung Woo berhasil mengusir ketua gangster beserta anak buahnya yang ketakutan. Dan sejak saat itu, Kyung Jin menjadi respect pada Myung Woo. Hingga akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Semakin hari, Myung Woo dan Kyung Jin pun semakin dekat. Hingga akhirnya Myung Woo mengetahui masa lalu Kyung Jin yang cukup menyedihkan, di mana Kyung Jin mempunyai seorang kakak kembar bernama Min Jin. Layaknya anak kembar identik yang suka berbuat ulah. Mereka pun sering bertukar peran. Sang kakak yang alim bersekolah di tempat Kyung Jin, sedangkan Kyung Jin bersekolah di tempat Min Jin. Sampai sebuah tragedi terjadi.
Sang kakak tewas tertabrak saat akan menuju sekolah Kyung-jin. Sejak saat itulah, Kyung-jin terus menyalahkan dirinya sebagai penyebab meninggalnya sang kakak dan memutuskan menjadi seorang polwan seperti cita-cita Mingjin. Kyung-jin mengibaratkan dirinya sebagai tuts putih dalam piano dan tidak akan bermain di tuts hitam. Meski terluka, Kyung-jin selalu berpura-pura tegar untuk menutupi kesedihannya. Hatinya terus tertutup hingga dia bertemu dengan Myung-woo yang kemudian membawanya melupakan luka hatinya itu dan kemudian menjadi kekasihnya. Mendengar cerita tersebut, Myung-woo pun mulai menghibur Kyung-jin. Bisa dibilang sebagai masa-masa indahnya berpacaran. Suatu saat, Myung-woo yang baru aja membeli sebuah mobil jeep mengajak Kyung-jin berlibur ke suatu tempat di pegunungan. Di sanalah Myung-woo bilang kalau dirinya ingin menjadi angin. Meski kelak raganya tidak ada, tapi bila Kyung-jin merasakannya, maka dia ada di situ. Hal konyol pun terjadi. Ketika berduaan dengan Kyung-jin di dapur tempat mereka menginap, Myung-woo mencoba untuk mencium Kyung-jin, namun apes, bibirnya malah mencium kayu arang yang terbakar. Otomatis, dia langsung berteriak kepanasan. Sang nenek, pemilik rumah yang mendengar teriakan Myung-woo malah menduga mereka yang macam-macam. Si nenek ini nggak tahu yang sebenarnya. Cobaan pertama pun datang ketika maut hampir saja merenggut nyawa Myung-woo yang melindungi Kyung-jin dari longsoran batu yang menimpa mobil yang sedang mereka kendarai dan akhirnya masuk ke jurang. Kondisi Myung-woo yang tidak sadarkan membuat Kyung-jin sangat cemas. Dirinya takut kehilangan Myung-woo yang dianggapnya telah membuka hatinya selama ini. Untuk kali ini, Myung-woo selamat dari maut. Hingga cobaan kedua secara tragis membuat Myung-woo tidak sengaja kehilangan nyawanya. Di mana suatu ketika, Kyung-jin yang mencoba mengejar penjahat menembaki penjahat tersebut. Di tempat dan waktu yang sama, dua orang polisi juga tengah mencoba mengejar penjahat itu dan juga menembakinya. Myung-woo merasa Kyung-jin dalam bahaya, kemudian mencari kekasihnya itu. Namun naas, dia malah tewas tertembak. Kyung-jin pun syok dan menganggap dirinya lah penyebab kematian Myung-woo. Padahal sebenarnya Myung-woo tertembak oleh peluru yang berasal dari salah satu polisi lain yang secara kebetulan juga menembak di waktu yang sama. Sejak saat itu kondisi psikis Kyung-jin menurun drastis. Dia mencoba bunuh diri dengan cara apapun. Mulai dari menembakkan pistol ke kepalanya, minum obat penenang sampai overdosis, sampai terjun dari atap gedung bertingkat. Tapi semuanya gagal. Kyung-jin percaya bila seseorang telah meninggal, maka jiwanya masih akan ada di dunia selama 49 hari. Makanya, dia percaya kalau Myung-woo akan terus berada di sampingnya dalam jangka waktu tersebut sejak dia meninggal, meski hanya sebagai angin. Melihat kondisi Kyung-jin yang masih labil, sang atasan pun terpaksa memutasinya untuk beberapa waktu. Di tempatnya yang baru secara tidak sengaja, Kyung-jin menjadi partner dari polisi yang tidak sengaja menembak Myung-woo. Namun,
polisi itu tidak berani mengakuinya. Dia takut keadaan Kyung Jin makin memburuk kalau tahu yang sebenarnya. Sejak ditugaskan di tempat yang baru, Kyung Jin menjadi seorang polisi wanita yang handal dan tidak takut mati. Entah kenapa setiap kali ditembak oleh penjahat, Kyung Jin selalu lolos dari maut. Yap, ternyata dirinya dilindungi oleh angin atau Myungwoo. Saat itulah Kyung Jin akhirnya menyadari kalau Myungwoo berada di sampingnya dan terus melindunginya meski sekarang sebagai angin. Dia datang dengan bentuk sebagai kapal kertas yang akan terus ada hingga 49 hari. Hingga pada akhirnya dia tertembak juga saat mencoba menangkap penjahat yang dulu. Seharusnya menjadi sasaran tembaknya bukan Myungwoo. Di kondisi yang sekarat, Kyung Jin hampir saja menyerah. Myungwoo akhirnya datang ke dalam mimpi kekasihnya itu dan memberitahu dirinya agar tidak terus larut dalam kesedihan. Karena Myungwoo yang dia kenal sekarang bukanlah Myungwoo yang dulu. Kondisi Kyung Jin pun membaik dan kembali normal. Kemudian saat dia kembali ke rumahnya, Kyung Jin mendapati sosok Myungwoo ada di sana. Rupanya hari itu Myungwoo harus pergi meninggalkan Kyung Jin untuk selamanya. Cowok itu pun berpesan agar Kyung Jin tetap menjalani hidupnya meski dirinya sudah tidak berada di sampingnya. Myungwoo juga berjanji kalau dia akan setia menunggu Kyung Jin hingga saatnya nanti. Sebelum pergi, Myungwoo berkata bahwa sebentar lagi Kyung Jin akan bertemu dengan pria yang juga akan mencintainya seperti dirinya mencintai Kyung Jin. Dan untuk pertama juga terakhir kalinya, akhirnya Kyung Jin meminta maaf kepada Myungwoo. Setelah berpisah, Kyung Jin pun akhirnya bertemu dengan sosok yang dimaksud oleh Myungwoo. Di stasiun kereta, di sanalah cintanya akan kembali bersemi. Oke, sekian review dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Thanks for watching. See you to the next video. Bye-bye.